Untuk membahas mengenai serangan Israel ke Rafah, Gaza, Palestina, pemirsa sudah hadir bersama kami malam hari ini pakar hubungan internasional ada Pak Tengku Reza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Reza, sehat? Salam, terima kasih, salam dari Unpad. Iya, Pak Reza, tentu menjadi keprihatinan kita dan dunia tentunya melihat bagaimana kondisi di Gaza, Palestina saat ini, Pak. Tapi kenapa kemudian kalau kita melihat nampaknya Israel semakin membabi buta ketika melakukan serangannya sampai ke Rafah pada saat ini? Pertama kita harus berterima kasih pada penjelasan dari Fikri Rofiul Haq tadi. Itu sangat langka kita punya kalangan dari dalam ya, walaupun beliau bukan media ya, dari kalangan media ya. Tadi datanya itu tegas, kalau boleh saya sarikan dalam sebuah kalimat pendek, brutal, biadab dan bengis ya. Mengapa Israel begitu? Ya ada target kan. Netanyahu mendapat tekanan dari kalangan oposisi dan juga kalangan intra pemerintahnya sendiri, sebelum tanggal 10 harus sudah tuntas. Kalau enggak, Anda saya jatuhkan, kira-kira begitu deh. Memang terus terang berita dari Israel sendiri simpang siur kan. Misalnya tadi rekan Fikri mengatakan jumlah korban kan. Kalau saya bandingkan dengan jumlah korban dari media Israel sendiri, Haaretz namanya ya. Mereka bikin data yang lebih fantastis. Saat ini yang terjadi per hari ini ya, yang wafat dari Palestina itu 34.000 sudah wafat, 77.000 terluka. Ya. Luka ini kan gradasi macam-macam kan, dari sangat luka sampai ya nggak. Tapi pokoknya 77.000 terluka dan 11.000 itu di reruntuhan. Ya. Jadi kalau kita pakai angka yang wafat dan dikombinasikan dengan yang terluka itu sudah sampai 122.000. Ini kan ibaratnya genosida loh ini. Ya. Dan mereka nggak ngaku genosida, tapi yang mereka lakukan adalah seperti itu. Dan kalau saya perhatikan berita dari Al Jazeera per hari ini, yang terjadi itu pengeboman, pembakaran tenda pengungsi dan pembakaran warga sipil hidup-hidup. Kemudian kalau Al Jazeera selanjutnya mengatakan bahwa 1,4 juta penduduk Palestina di Gaza itu trauma sekarang. Karena sudah semakin terpojok mereka kan. Selama ini diberikan kesan kami beri jalur yang aman, Philadelphia namanya. Tapi ternyata justru di situlah mereka dibantai kan. Dan kita lihat ini secara sistematis sudah Holocaust abad 21 di mana 1,4 juta ini traumatis. Kemudian per kemarin ya hari Minggu itu sudah 45 tewas dan 200 luka-luka. Ya. Jadi terutama sekali wanita dan anak-anak ya. Artinya adalah mereka menghindari pertumbuhan manusia dalam ke depan ya. Dan saya pikir Israel akan semakin membabi buta sampai minggu pertama bulan Juni. Jadi biasanya perilaku Netanyahu adalah saya bekerja lebih cepat daripada ramalan orang lain. Ada tekanan dari dalam negeri, entah itu oposisi maupun intra pemerintahnya, dikasih sebuah tanggal dia akan menyelesaikan lebih cepat daripada itu. Karena ini kan namanya nakbah kan. Nakbah itu pembumi hangusan, pembantaian, pembinasaan, punya simbol-simbol apapun yang bukan Yahudi, saya habiskan gitu kan. Tentunya target selanjutnya kan apa kan? Pertama habis di Gaza, kemudian target selanjutnya adalah masyarakat di perbatasan dengan Lebanon. Di situ kan ada Hezbollah kan. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu lagi adalah menekan negara-negara yang pro Palestina. Nah, itu yang akan dilakukan. Jadi saya perhatikan ini keadaan semakin gawat loh ini. Di mana sudah terjadi bentrok antara tentara Mesir kan dengan pasukan Israel yang menerobos ke perbatasan kan. Kita kan nggak tahu bagaimana sentimen pemimpin Mesir kan. Dan juga kita nggak tahu bagaimana tekanan dari kalangan masyarakat sipil di dalam negeri Mesir terhadap pemerintah mereka kan. Dalam kondisi seperti ini kan sangat mungkin terjadi kekacauan di lapangan. Karena seringkali pemimpin di pusat mungkin tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak memahami sensitivitas yang ada di lapangan. Ya mungkin ada teman-teman yang ingin, kemarin saya kena satu, kenapa saya tidak targetkan sana satu lagi begitu kan. Tapi jadi begini Pak Reza, kalau tadi disebutkan tanggal 10 ini nampaknya menjadi suatu waktu yang penting juga sebagai kita lihat bagaimana sikap Israel. Artinya kita akan melihat tanggal 10 ini selesai, perang ini terjadi, atau seperti apa dunia juga harus berperan sampai pada tanggal 10 ini, karena kita juga tidak mungkin tinggal diam sampai menunggu tanggal 10 itu terjadi. Tapi ditahan dulu Pak Reza, karena sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.
Ya, kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Reza. Pak Reza, kalau tadi disebut-sebut tanggal 10 ini nampaknya juga menjadi momen yang penting untuk ditandai. Artinya apakah kita akan melihat benar-benar selesai peperangan ini terjadi di tanggal 10? Tapi selain itu juga Pak, tidak mungkin kita hanya menunggu sampai tanggal 10 itu terjadi bila memang selesai. Bagaimana kemudian dunia harus mengambil peran? Siapa yang memiliki kekuatan untuk bisa menekan Israel? Prinsip Netanyahu itu adalah nakbah ya, selesai gitu kan. Cuman kapan selesainya itu kan Netanyahu masih ngitung-ngitung kan. Kalau saya perhatikan dari berita-berita di media massa Israel ya sebelum tanggal 10, jadi akan habis itu Gaza. Tapi selanjutnya adalah ini perang belum selesai. Yang terjadi adalah namanya battle kan, pertempuran kan. Ada front terbuka selanjutnya kan, oke lah Gaza dikuasai habis kan. Kemudian yang kedua adalah perbatasan Israel dengan Lebanon kan. Ini kan sudah ada konflik baru kan, di mana Hezbollah mampu meluncurkan rudal-rudal dengan presisi tinggi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nanti dengan urusan Israel dengan Mesir. Karena udah numpuk ini 1,4 juta orang, kalau mereka bisa menjebol perbatasan dengan Mesir, maka masuk ke Mesir kan. Otomatis akan terjadi konflik baru. Jadi dunia itu sudah habis energi. Resolusi sudah tidak terhitung jumlahnya, entah resolusi di Majelis Umum maupun resolusi di Dewan Keamanan nggak selesai-selesai kan. Ya karena ternyata Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di Majelis Umum PBB, di Dewan Keamanan PBB, selain Inggris, Perancis, kemudian Rusia dan Cina, yang selalu membuat veto begitu. Jadi selalu menolak prakarsa-prakarsa terbaik dari dunia untuk mencapainya suatu keadilan dan kedamaian di wilayah Palestina tersebut kan. Jadi selalu ditentang. Jadi kita perhatikan memang mood opini dunia itu sudah berubah sekarang pelan-pelan ya. Kemarin terakhir angka yang menghendaki kemerdekaan Palestina adalah 143 kan. Sekarang tambah dengan 3 negara baru kan. Itu artinya apa begitu? Artinya adalah sudah mulai terjadi pergeseran dari abstain menuju pro kan. Dan otomatis kalau Spanyol misalnya sudah pro, itu artinya wilayah-wilayah Hispanik, wilayah-wilayah yang berbahasa Perancis di seluruh dunia, itu secara emosional juga akan ikut kan. Dan jumlahnya banyak ini, masyarakat Hispanik maupun berbahasa Spanyol kan. Kemudian dunia akan berpikir apa sih harus dilakukan sekarang. Opini dunia sudah menghendaki perdamaian, opini dunia menghendaki two-state solution seperti batas tahun 1967 lalu. Tapi apa begitu? Yang terjadi sekarang adalah mulai pelan-pelan terjadi revolusi dalam pemikiran umat manusia. Bahwa yang terjadi adalah betul Anda Israel, Anda mengalami Holocaust saat Perang Dunia dulu, dan sekarang Anda mempraktekkan Holocaust yang sama kepada masyarakat di Palestina. Dan juga kita melihat masyarakat yang intelektual di Amerika Serikat sudah mulai kritis kan, misalnya menolak di wisuda, kemudian mereka pro terhadap teman-teman mereka yang aktivis. Kemudian kita sudah melihat juga gelombang boykot atas produk-produk yang pro dengan Israel. Ya cuman akhirnya kembali kepada Dewan Keamanan PBB tersebut. Jadi saya sudah mikir-mikir gimana caranya nih ya. Karena Dewan Keamanan PBB itu mereka memiliki veto kan. Jadi caranya saya pikir ada 2. Pertama direstrukturisasi Dewan Keamanan tersebut sehingga memungkinkan negara-negara yang lain memiliki veto juga pelan-pelan. Itu ada transisi. Kita nggak mungkin 5 bertahan. PBB kan dari tahun 45 kan, udah hampir 80 tahun kan. Selanjutnya bagaimana ya masukkan negara-negara baru yang punya aspirasi damai. Kriterianya apa? Kriterianya luas wilayah. Karena bagaimanapun juga ada wilayah-wilayah yang luas tapi tidak terwakili di PBB kan. Indonesia, India misalnya. Baik. Berarti kesimpulannya adalah yang bisa dilakukan restrukturisasi perlu untuk menjadi pilihan. Ya, Pak Reza, dengan sambil kita tidak boleh terus menunggu. Harus bergerak dunia mengambil peran dalam itu. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah, pakar hubungan internasional, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu Pak. Dan informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Breaking News TV One malam hari ini. Sesaat lagi program kabar hari ini akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.